Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan berangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga bahagia dan sehat-sehat selalu. Tanpa berlama-lama, langsung saja dundun. Inilah Hello Season 1 episode 5. Di episode kali ini memperlihatkan bagaimana dalam waktu singkat Dr. Halsey dan UNSC telah membangun camp di wilayah tempat artefak kedua berada demi upaya mengeluarkannya dari dalam bebatuan. Kapten Jacob juga ikut hadir di sana. Tak lama kemudian kapalnya Miranda datang. Setelah turun, Miranda langsung menemui ayahnya itu. Jacob menduga jika istrinya masih belum menemukan cara mengeluarkan artefak kedua itu. Jadi, Jacob meminta Miranda untuk datang membantu Dr. Halsey. Pria itu juga merasa saat ini adalah waktu yang tepat bagi Miranda untuk menunjukkan kemampuannya kepada semua orang, terutama pada Dr. Halsey. Setelah mendengar hal itu, Miranda tampak tersenyum sembari mengucapkan terima kasih. Singkat cerita, Miranda pun menemui ibunya yang sedang bersama Edun di sana. Mereka sedang melakukan persiapan untuk mengeluarkan dan mengangkut artefak kedua. Mereka berencana akan membawa artefak itu ke planet Ridge, yaitu markasnya Plitcom. Miranda mengucapkan selamat atas keberhasilan ibunya itu dalam menemukan artefak kedua tersebut. Dia lalu meminta izin untuk melakukan beberapa tes sebelum artefak itu dikeluarkan. Karena menurutnya mereka harus mengetahui sesuatu yang belum mereka sadari di dalam kristal yang melindungi artefak kedua ini. Takutnya ada apa-apa gitu. Namun di sini Dr. Halsey malah mengabaikannya, membuat Miranda cukup bete. Tak jauh dari sana, John tanpa sengaja melihat perbedaan gaya rambut Kai. Dan tentu saja sekarang bisa terlihat raut wajah Kai yang sangat ekspresif. Melihat itu, John pun langsung menyadari sesuatu dan segera memanggil Kai untuk berbicara berdua. Tanpa basa-basi, John langsung menanyakan kapan dan kenapa Kai melepaskan pelet hormonalnya. Kai pun langsung jujur kalau ia melepaskannya karena termotivasi oleh John. "Ada ari kamu Kai," gerutu John. John pun mengatakan tidak bisa memastikan apakah Kai siap untuk bertempur. Karena tanpa adanya pelet tersebut, kemampuan bertarungnya Kai tidak akan maksimal. Pikiran yang awalnya hanya berfokus pada misi dan visi akan teralihkan dengan berbagai macam perasaan. John pun menghukum Kai untuk kembali ke kapal dan jangan ikut dulu dalam misi. Tetapi Kai tidak terima. Dia membalikan perkataan John dengan bertanya, "Bagaimana denganmu, Kapten? Mengapa kau bisa sedangkan aku tidak?" kata Kai. Mendengar itu, John tak bisa berkata apa-apa. Skakmat. Sementara itu, di planet Madrigal, nasib sial dialami oleh Soren dan Kuanha. Mereka terpaksa berhenti di tengah-tengah gurun dikarenakan motor yang mereka kendarai mengalami mogok. Soren mencoba memperbaiki motor tersebut, namun bukannya betul, malah semakin rusak. Pria itu tampak sangat kesal. "Gara-gara si Kuanha ini, kapal aing lenyap, duit juga gak dapat, aduh," gerutu Soren. Kuanha lalu mendekat dan menanyakan apa rencana mereka selanjutnya. Soren lantas mengatakan mereka harus berjalan kaki ke kota sebelah dan kembali ke Rabel besok pagi. Tetapi Kuan tidak mau. "Kalau Om Soren mau pergi ya pergi saja. Saya mah tetap di sini memperjuangkan planet Madrigal," ungkap Kuan. Dia bersikukuh ingin kembali ke kota utama dan melawan Pincer meski hanya seorang diri. Maka dari itu Soren pun memutuskan untuk memborgol tangan Kuan pada motor biar gak kemana-mana. Sementara dirinya akan pergi duluan ke kota sebelah demi mencari apa saja yang bisa dikendarai. Might make a half decent pirate out of you. You owe me. One ship. Transport ships over 100 miles from here. Where are you going? To find us another set of wheels. Lalu di planet yang sama, tapi di wilayah yang berbeda, kapal Kopenan telah kembali ke gua tempat artefak batu kunci pertama ditemukan. Tentunya, Maki juga ikut serta di sana. Seekor Kopenan melaporkan jika mereka tidak bisa menemukan petunjuk apapun di tempat itu. Namun, Maki merasakan sesuatu di tempat ini, yang seakan-akan tempat ini bisa terhubung ke tempat artefak batu kunci kedua berada. Jika kita bisa mendapatkan kedua artefak batu kunci itu, maka kita bisa melenyapkan seluruh umat manusia.
ucapnya Maki dengan penuh semangat. Outmela ajoni gujaga. Arut ia jimuk anis kaunjo. 저거 이러죠. Nangkuk tane. Fred amet aha. 이러죠. Ujo. Kamaro. Kembali ke planet Eridanus 2, John terlihat menemui Kapten Jacob. Lalu ia menceritakan tentang ingatannya bertemu dengan Dr. Halsey di saat kedua orang tuanya masih hidup. John ingin tahu kebenarannya seperti apa dan berharap Kapten Jacob mau memberitahunya. Jacob berkata tidak tahu apa-apa tentang hal itu, namun dirinya berjanji akan mencari tahu hal tersebut untuk John. Meski dari raut wajahnya, pria paruh baya itu tampak tidak bersungguh-sungguh. Dan benar saja, tak lama setelah itu, Jacob dan Dr. Halsey segera melapor kepada Laksamana Paranggoski tentang ingatan masa lalu John yang perlahan mulai kembali. Mengetahui hal itu, Laksamana Paranggoski menganggap ini adalah masalah yang serius dan sangat berbahaya. Namun, Dr. Halsey meyakinkan selama ada Cortana, John akan tetap berada di bawah kendali mereka. Di samping itu, Kapten Jacob meminta kepada Paranggoski untuk menarik Miranda dari semua misi yang berhubungan dengan artefak. Ia tak mau membahayakan keselamatan putrinya. Dan sepertinya hal itu langsung disetujui. Beberapa saat kemudian, Edun tampak telah selesai melakukan persiapan. Dia akan memecah kristal yang melindungi artefak itu menggunakan sinar laser hijau. Akan tetapi baru sedikit teretakan saja, tiba-tiba artefak itu mengeluarkan gelombang suara super dahsyat yang membuat semua orang di tempat itu merasakan sakit luar biasa di telinga mereka. Gelombang suara itu baru berhenti setelah kristal yang melindungi artefak kedua hancur seluruhnya. Lalu, di saat yang sama, di tempat yang jauh di planet Madrigal, Maki pun bisa langsung merasakan sinyalnya. Memang benar, sepertinya tempat itu memang terhubung dengan tempat batu artefak kedua berada. Dan setelah menyentuh bebatuan di gua itu, Maki pun berkata bahwa dirinya sekarang tahu di mana tempat artefak kedua itu berada. Dr. Halsey sih tidak menuruti kata Miranda yang harus meneliti dulu. Ini malah main terobos-terobos aja. Tak lama setelah kejadian tadi, keadaan di camp kembali normal. Sepertinya John sadar jika dia tak bisa mengharapkan kebenaran dari Kapten Jacob, mengingat Dr. Halsey adalah istrinya. John kemudian mencoba menanyakan hal tersebut kepada Cortana, namun Cortana sendiri juga tidak tahu, karena semua data yang menyangkut adopsi John sudah terhapus. Sama halnya dengan anggota Spartan lainnya. John yang merasa tak punya cara lain lalu pergi ke tempat artefak kedua itu berada dan berniat untuk menyentuhnya. Cortana sempat memperingatinya, namun John tak mendengar. Dan setelah John menyentuh artefak itu, dia melihat tentang masa lalunya saat Dr. Halsey ternyata diam-diam menculik John kecil dari kedua orang tuanya sendiri. Waduh, setelah mengetahui kenyataan tersebut, John begitu murka. Dr. Halsey yang telah berada di sana mencoba menenangkan John dan berjanji akan menjelaskan semuanya setelah mereka kembali ke Ridge. Akan tetapi, John sudah tidak mempercayainya. John pun melompat dan hendak menyerang wanita itu dengan penuh kebencian. Akan tetapi, Dr. Halsey tentu bisa dengan mudah mengatasinya dengan cara menyuruh Cortana untuk mengambil kesadarannya John. Wah, parah nih Dr. Halsey. Jadi semua anak-anak yang dilatih untuk menjadi Spartan itu semuanya hasil menculik ya. Scene pun flashback ke masa lalu ketika Dr. Halsey bersama Jacob datang ke planet Eridanus 2 dan berkunjung ke suatu sekolah di tempat penelitian itu. Kala itu adalah pertemuan pertama bagi Dr. Halsey dan juga John. Di sana secara kebetulan Dr. Halsey merasa tertarik kepada John kecil yang berhasil menyelamatkan salah seorang temannya yang hampir saja terjatuh dari atas wahana permainan. Hal itu membuktikan bahwa John adalah anak yang kuat. Dan itu membuat Dr. Halsey sangat kagum. Sepertinya itulah alasan mengapa Halsey menculik John. Flashback pun berakhir. Are you okay? Berpindah lagi ke planet Madrigal yang memperlihatkan bagaimana si Quan keras kepala yang tidak mau menurut dengan perkataan Soren.
Ia berusaha pergi sambil mendorong motor yang terborgol dengan dirinya. Lalu karena tidak kuat, Kuan Ha pun berusaha menghancurkan borgol itu dengan bebatuan yang ada di sana. Tanpa disangka, justru Kuan Ha berhasil mematahkan besi motor yang sudah agak rapuh sehingga ia bisa terlepas. Kembali ke planet Eridanus II, John kembali tersadar dan dia tampak sangat kesal mengetahui fakta jika Cortana dapat melakukan hal seperti tadi. Dia berniat untuk mencari Dr. Halsey, namun secara tiba-tiba, hal yang tidak terduga terjadi. Pesawat-pesawat tempur Covenant bermunculan dari sleep space dan mulai menembaki mereka. Serangan Covenant bahkan juga berhasil menumbangkan salah satu kapal milik UNSC. Dr. Halsey menghubungi Jacob dan memintanya untuk segera mengamankan artefak kedua ke kapal terdekat, yaitu kapal milik Miranda. Sayangnya rencana mereka tak berjalan lancar. Covenant sudah lebih dulu menyerang kapal Miranda. Untungnya, Miranda berhasil menyelamatkan diri sambil membawa seorang prajurit. Melihat itu, Dr. Halsey pun langsung turun untuk menyelamatkan putrinya. Rencana pun dirubah. Sekarang artefak diserahkan kepada para Spartan dan marinir. Dua marinir akan mengemudikan mobil yang membawa artefak. Sementara John, Banach, dan Rhys akan berada di depan untuk mengamankan jalan. Lalu untuk Kai, John memerintahkan Kai untuk bersama dengan pasukan marinir yang lainnya bertugas mengkaper dan melindungi mobil berisi artefak dari kejauhan. Lalu dimulailah aksi mereka. Kita bisa melihat bagaimana Spartan benar-benar cepat karena mereka bisa mengimbangi kecepatan mobil padahal hanya berlari. Switch to second at 2 o'clock. 2 more flanking right. Awalnya rencana berjalan dengan baik. Akan tetapi para Covenant tidak tinggal diam. Mereka menurunkan kapsul-kapsul dari kapal besar. Kapsul-kapsul tersebut berisikan para prajurit Covenant. Dua marinir yang berada di mobil berisi artefak pun terbunuh dengan mudahnya, membuat John dan kedua rekannya pun harus mengambil alih. Mereka harus membawa mobil berisi artefak itu ke kapal utama UNSC. Drop the ramp. You need to bring that artifact to me now. Di saat yang sama, Kai dan para marinir juga harus kewalahan ketika satu kapal Covenant mendatangi tempat mereka dan mengeluarkan para Covenant kadal yang sangat lincah. Satu persatu pasukan marinir dibantai habis. Kai yang tidak kuat melihat begitu banyak korban berjatuhan mulai kehilangan fokus dan dirinya pun berkali-kali terkena serangan. Sedikit info, meskipun zirah Spartan sangat kuat dan anti peluru, namun tetap saja ada batasnya. Ketika energi shield habis, tubuh Kai pun bisa merasakan serangan-serangan mematikan para Covenant. Dan akhirnya wanita itu terjatuh. Di atas sana, John yang melihat hal itu segera menyerahkan kemudi kepada Banach, lalu melompat pada satu pesawat tempur Covenant demi untuk menyelamatkan Kai. Bahkan ia mengabaikan perintah dari Dr. Halsey. Dengan ketangkasan dan kekuatannya, John berhasil melumpuhkan alien yang mengendarai pesawat itu.
lalu menabrakannya langsung ke kapal Covenant yang tengah menyerang Kai dan pasukan marinir. Tak cukup sampai di sana, John dengan segenap kekuatannya ia pun bertarung melawan sekelompok alien kadal Covenant sendirian, membantai habis mereka satu persatu. Di saat yang sama, sayangnya mobil berisi artefak yang dikendarai Banach dan Rhys harus terjatuh ketika tertabrak langsung juga oleh kapal kecil Covenant. Artefak kedua itu tampak terpental dan jatuh ke tanah, bersamaan dengan John yang berhasil menolong Kai dari Covenant yang berusaha membunuh Kai. John tampak dengan penuh amarah menghabisi alien laknat itu. Kai segera menyadarkan John, memberitahu tentang artefak kedua yang jatuh. Saat itu juga John berusaha berlari dengan sekuat tenaga mencapai artefak itu berada. Namun kapal utama Covenant menurunkan sebuah pesawat kecil yang menerjunkan satu alien besar mirip Thanos atau gorila. Tanpa disangka, alien besar itu mampu membuat Spartan John terpental. Dan dengan mudahnya mengambil artefak kedua, lalu langsung melesat pergi ditarik pesawat kecil yang punya teknologi alien-alien gitulah. John dan kawan-kawan pun harus menelan kekecewaan karena artefak kedua berhasil direbut oleh kaum Covenant. Namun sebelum kapal besar Covenant itu pergi, mereka menurunkan sebuah kapsul yang ternyata berisi Maki. Wanita itu di sana tampak terluka, meminta pertolongan pada John dan pingsan seketika. Jelas rencananya adalah untuk menyusup masuk ke markas UNSC. Singkat cerita, Soren kembali ke tempat Kuan Ha berada dengan membawa sebuah mobil yang dia dapatkan dari kota sebelah. Saya curiga ini Soren hasil malak lagi nih. Tentu saja pria itu cukup terkejut mengetahui Kuan berhasil melepaskan diri. Padahal ia sengaja memborgol Kuan Ha adalah untuk melindunginya agar tidak kemana-mana. Tetapi ternyata Kuan belum pergi kemana-mana dan hanya bersembunyi dengan mengubur dirinya sendiri ke dalam pasir. Lalu dari belakang tiba-tiba saja Soren pun seketika dibuat pingsan oleh si Kuan Ha. Hello, bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian kawan-kawan Borangan tentang episode kali ini? Berikan penilaian kalian dari 1 sampai 10 di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.